Shalom, saudara dan saudariku yang terkasih. Sewaktu masih menjadi seorang seminaris dahulu, ada kebiasaan unik yang seringkali saya dan teman-teman lakukan bila mana diberi kesempatan untuk menerima sakramen tobat. Kebiasaan itu berupa secara sengaja kami akan mencari imam yang menurut kami memiliki daya pendengaran yang sudah mulai berkurang. Entah itu karena faktor U alias sudah lanjut usia atau memiliki sakit tertentu. Tujuan kami berbuat demikian agar dosa-dosa yang diakui nantinya tidak didengar oleh imam bersangkutan. Kami beralasan bahwa biar Tuhan saja yang mendengar dosa-dosa kami. Sungguh alasan yang kedengarannya sangat saleh, tetapi sebenarnya sangat keliru. Tentu saja, kebiasaan seperti ini tidak patut ditiru, karena rahmat pengampunan Tuhan seolah-olah menjadi bahan mainan. Saya sangat yakin bahwa Anda sekalian tidak pernah melakukan kebiasaan saya dahulu ini. Benar demikian, bukan? Saudara dan saudariku yang terkasih, kisah Injil hari ini yang diambil dari Markus bab 7 ayat 31 sampai dengan ayat 37 melukiskan salah satu peristiwa mujizat yang dilakukan oleh Yesus, yakni menyembuhkan seorang yang tuli dan gagap. Kondisi tuli dan gagap tentu tidak mengenakan bagi orang yang mengalaminya. Salah satu alasannya karena ia tidak bisa berkomunikasi secara baik dengan orang-orang di sekitarnya. Kondisi seperti ini seringkali membuat orang yang tuli dan gagap pun menjadi minder. Apalagi jika keterbatasannya itu dijadikan sebagai sasaran olok-olokan oleh sesamanya. Perlahan-lahan, mereka biasanya akan menutup diri dari pergaulan dan memilih untuk hidup dalam kesendirian. Secara sepintas, kita dapat menilai bahwa situasi demikian tentu sangat menyedihkan untuk mereka. Tetapi bagi orang yang tuli dan gagap, mereka lebih nyaman untuk menjalani situasi tadi. Maka tidak mengherankan kalau dalam Injil hari ini kita dapat melihat bahwa saat hendak menyembuhkan orang yang tuli dan gagap yang diantar kepadanya, Yesus memisahkan dia dari keramaian agar ia tidak menjadi tontonan orang-orang di sekitarnya. Kemudian dalam kesendirian, Yesus menyembuhkan orang itu dengan cara memasukkan jari ke telinganya, meludah dan meraba lidahnya sambil berkata, Ephata. Sebuah kata imperatif dari bahasa Aram yang berarti terbukalah. Kata Ephata menjadi starting point dari penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Dengan berkata demikian, Yesus pertama-tama sebenarnya ingin menegaskan kepada orang tuli dan gagap itu bahwa kini ia harus membuka dirinya kepada belas kasih Allah. Di tengah keramaian dengan orang-orang di sekitarnya, ia mungkin tidak bisa berbuat apa-apa karena minder akan kondisinya. Tetapi di dalam kesendirian, di mana cuma ada dia dan Yesus, ia harus terbuka pada keyakinan yang teguh bahwa Tuhan akan menolongnya. Kepercayaan dirinya harus dibangkitkan lagi agar ia tidak takut kepada orang-orang di sekitarnya, termasuk kepada Yesus sendiri, Tuhan yang telah ada dan berdiri di hadapannya. Alhasil, di saat ia berani untuk terbuka kepada Yesus, penyumbat telinga dan pengikat lidahnya pun terlepas. Ia menjadi sembuh dan tanpa menunggu lama, ia segera
memberitakan karya ajaib Tuhan itu kepada semua orang. Betapapun sebenarnya Yesus melarangnya untuk berbuat demikian. Saudara dan saudariku yang terkasih, sejatinya belas kasih Tuhan itu selalu ada untuk kita manusia ini. Tetapi seringkali kita lebih memilih untuk menjadi tuli dengan cara menutup diri terhadap semua sabda Tuhan. Kita merasa lebih survive apabila berada di tengah hiruk-pikuk keramaian dunia. Hingga akhirnya kita menjadi orang yang gagap dalam pewartaan kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Karena itu, seturut pesan Injil hari ini, mari kita membuka diri, terutama hati kita, supaya rahmat Tuhan itu nyata bagi kita. Hanya dengan bersedia terbuka kepada Tuhan, segala berkat yang kita harapkan darinya akan mengalir deras ke dalam kehidupan kita. Selain itu, mari sejenak menarik diri dari aneka kesibukan dengan segala perkara duniawi. Selama ini harus kita akui bahwa kita kurang, bahkan lupa menyediakan waktu untuk bersama Tuhan. Tuhan hanya dicari saat dibutuhkan saja. Maka mulai saat ini, baiklah diingat bahwa Tuhan sama sekali tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Tetapi kita perlu menemukan Tuhan dalam kesendirian diri kita. Semakin kita menjalin relasi yang intim dengan Tuhan, yakinlah keselamatan dari Tuhan itu akan semakin mendekat kepada kita. Tuhan memberkati kita sekalian.